Halo, selamat siang pemirsa. Buletin Siang kembali menjumpai Anda hari ini, Kamis 29 November 2001. Kali ini bersama saya, Ida Parwati. Seperti biasa kami hadir dengan berbagai laporan aktual dan menarik. Di antaranya Kapolri Jenderal Suroyo Bimantoro menegaskan Tommy Soeharto ditangkap dan bukan menyerahkan diri. Kejaksaan Agung tengah berupaya meminta MA untuk membatalkan putusan PK-nya yang membebaskan Tommy Soeharto. Dan pemirsa, berikut laporan pertama. Kapolri Jenderal Polisi Suroyo Bimantoro pagi tadi mengatakan Tommy ditangkap dan bukan menyerahkan diri, seperti yang diungkapkan kuasa hukum Tommy, Nudirman Munir, tadi malam. Menurut Bimantoro, penangkapan Tommy bukan rekayasa, namun hasil kerja keras tim yang berbulan-bulan mengejar Tommy. Usai menyerahkan penghargaan kenaikan pangkat kepada 25 anggota polisi yang menangkap Tommy, Bimantoro mengatakan tertangkapnya Tommy menjelang dirinya pensiun hanya masalah waktu, bukan kesengajaan. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Sofyan Yakub mengemukakan kepolisian telah membuat surat perintah penahanan Tommy untuk diberikan kepada keluarganya. Dalam proses tersebut, polisi membentuk tim pemeriksa terdiri atas 6 orang, antara lain tim A untuk menangani kasus prioritas, yaitu pembunuhan Hakim Agung Saifuddin Kartasasmita. Tim B menangani kasus senjata api dan bahan-bahan peledak, sedangkan tim C menangani kasus peledakan bom di beberapa tempat. Pemirsa, menurut rencana pagi ini, Tommy Soeharto kembali akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Untuk mengetahui situasi terakhir di Polda Metro Jaya, kita menghubungi rekan Dwi Yuniarti. Halo Dwi, apakah pemeriksaan sudah berlangsung? Terima kasih Ida. Ya. Pemirsa, sampai saat ini puluhan wartawan cetak, baik dari elektronik maupun radio dan cetak, masih berkumpul di depan ruang tahanan Polda Metro Jaya, tempat di mana terpidana 18 bulan penjara kasus Bulog Goro Tommy Soeharto ditahan. Karena menurut rencana siang ini Tommy kembali akan diperiksa. Dan Tommy sendiri masuk ruang tahanan B5 Polda Metro Jaya pukul 5 pagi tadi. Komisaris Besar Polisi Adang Rohyana mengatakan bahwa polisi tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, yakni Tommy tetap diberi kesempatan untuk membela diri. Ada serangkaian kasus besar yang tengah menunggu Tommy Soeharto. Hal ini berdasarkan dari keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa oleh Polda. Di antaranya keterangan dari Maria Elisa Tuhatu yang ditangkap di Taman Mini beberapa waktu lalu. Dan menurut Elisa bahwa dia mengetahui rencana Tommy untuk meledakkan sejumlah gedung seperti gedung Kejaksaan Agung, DPR Indak maupun Dirjen Pajak. Juga ada pengakuan dari Dedi Yusuf yang mengaku telah menerima langsung uang dari tangan Tommy Soeharto dan kemudian menggambar denah rumah dari Hakim Agung Saifuddin Kartasasmita. Juga ada pengakuan dari Mula Warman yang menyatakan bahwa ia langsung memboncengi Tommy Soeharto dan saat itu Tommy membawa senjata api menuju rumah Saifuddin Kartasasmita. Juga ada pengakuan dari pengurus apartemen Cemara, yakni Heti Siti Kartika, yang mengatakan bahwa ia sering sekali mengantar Tommy berpergian dan diduga mengetahui bahwa Tommy memiliki banyak senjata api. Dan Adang Rohyana juga mengatakan bahwa surat penahanan telah dikeluarkan dan pihak keluarga telah diberitahukan tadi malam. Dan sementara itu pemirsa, hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Tommy Soeharto oleh Ditdekes Polda Metro Jaya menyatakan bahwa Tommy Soeharto dalam keadaan baik, hanya sedikit mengalami stres. Dan pagi tadi sekitar pukul 7, Kapolri Jenderal Suroyo Bimantoro juga menganugerahkan kenaikan pangkat terhadap 25 anggota tim yang ikut menangkap Tommy Soeharto Rabu kemarin dari tingkat Bintara sampai dengan Pamen. Dan dalam kesempatan ini juga Kapolri mengungkapkan bahwa tidak ada rekayasa dalam penangkapan Tommy Soeharto. Pemirsa, demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Mapolda Metro Jaya. Kini kita kembali ke Buletin Siang bersama Ida Parwati. Silakan Ida. Ya, terima kasih Dwi. Masih berkaitan dengan tertangkapnya Tommy Soeharto, kini Kejaksaan tetap terus berusaha agar MA meninjau kembali putusan PK-nya yang membebaskan Tommy Soeharto dalam kasus Bulog Goro. Namun langkah yang dilakukan bukannya mengajukan PK seperti yang diungkapkan beberapa waktu lalu. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Mulyo Harjo mengungkapkan langkah perlawanan yang diajukan Kejaksaan Agung hanya sebatas mengajukan surat permintaan pembatalan putusan PK kepada MA yang dikirimkan hari ini melalui Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Antasari Ashar.
Kejaksaan meminta agar Mahkamah Agung mempertimbangkan dasar hukum surat itu adalah pasal 197 ayat 1D dan pasal 265 ayat 2 KUHP yang mengatur soal pemeriksaan permohonan PK. Disebutkan pemeriksaan permohonan PK harus dihadiri oleh pemohon PK dan jaksa. Sedangkan saat pemeriksaan permohonan PK, Tommy sudah buron. Pada intinya, Mulyo Harjo menegaskan Kejaksaan akan meminta Mahkamah Agung untuk mengeluarkan fatwa Mahkamah Agung sehubungan dengan putusan yang membebaskan Tommy Soeharto. Pemirsa, Menko Perekonomian Doro Jatun Kuncoro Yakti menyatakan penangkapan Tommy akan berpengaruh positif kepada ekonomi nasional, termasuk menarik minat investor asing. Menurut Doro Jatun yang ditemui pagi tadi di Istana Negara, penangkapan Tommy dapat memperlihatkan penegakan hukum di Indonesia terus berjalan sehingga memberikan kepastian pada para investor. Sementara itu, Menteri Pertahanan Matori Abdul Jalil yang ditemui di tempat yang sama mengucapkan selamat kepada pihak kepolisian atas keberhasilan mereka menangkap Tommy Soeharto. Ditemui sebelum mengikuti sidang kabinet pagi tadi, Matori yakin kasus Tommy bisa dibawa ke pengadilan. Matori juga yakin kepolisian tidak lalai untuk kedua kalinya sehingga Tommy dapat kembali melarikan diri. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Tommy ditangkap di Jalan Malio, kawasan Bintaro Jaya, Tangerang oleh 25 petugas serse pimpinan Komisaris Polisi Tito Karnavian yang mendobrak masuk ke tempat persembunyian Tommy. Polisi juga menahan 2 orang lainnya yang tinggal bersama Tommy. Pemirsa, Buletin Siang akan kembali dengan perbincangan mengenai tertangkapnya Tommy Soeharto bersama Kadispen Polda Metro, Bapak Anton Bahrul Alam. Nantikan kehadirannya sesaat lagi. Pemirsa, kini kita simak perbincangan rekan Yohanes Stefanus dengan Kadispen Polda Metro Kombes Anton Bahrul Alam. Selamat mengikuti. Ya. Baik pemirsa, untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan dari kasus Tommy Soeharto dan apa saja yang nanti akan menjadi penyelidikan dari pihak kepolisian terhadap Tommy, kita akan berdialog dengan Kadispen Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Anton Bahrul Alam. Selamat siang Pak Anton. Siang. Ya, bagaimana Pak Anton dengan perkembangan kasus Tommy sampai saat ini? Kira-kira kepolisian sedang mengembangkan penyelidikan yang bagaimana dengan Tommy Soeharto? Ya, pertama-tama kita bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa beban yang selama ini menjadi pemikiran kita sudah terlepas. Ini semuanya tidak lepas dari kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, kita telah mendapatkan saudara Tommy. Otomatis kasus-kasus selama ini yang ditangani oleh Polda ini sudah bisa kita jalankan, ya. Terutama kasus pembunuhan berencana yang dialami oleh almarhum Bapak Safiuddin. Kemudian juga kasus kepemilikan sejumlah senjata api, ya, baik itu di Alam Segar, ya, dan juga sejumlah bom, ya. Yang ketiga juga kasus-kasus peledakan bom. Nah, Polda Metro Jaya telah mempunyai bukti-bukti yang cukup, bahkan lebih dari cukup saya kira. Ya Pak, kemudian berdasarkan keterangan dari rekan-rekan Tommy yang ditangkap sebelumnya seperti Mula Warman, Dedi, juga termasuk Heti, apakah keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut dapat juga digunakan untuk memberatkan Tommy? Iya, itu memang nanti kita akan gunakan. Itu dapat digunakan untuk bahan penyidikan, khususnya sebagai Tommy sebagai tersangka. Mereka ini bisa jadi saksi dan juga bisa sebagai pelaku turut membantu, ya. Jadi semuanya berguna bagi penyidikan ini. Baik, Pak. Kemudian mengenai kasus pemboman, bom di Taman Mini yang dibawa oleh saudari Elisa yang juga mengaku disuruh oleh Tommy Soeharto, itu juga apa dikaitkan dengan itu, Pak? Jelas. Jadi semua yang kita dapat, ya, baik itu berupa pengakuan sementara ataupun pengakuan yang benar, ya, semua kita akan pakai, kita akan ambil semua acuan-acuan itu kita pakai, kita gunakan untuk memeriksa, ya, untuk bisa kita gunakan untuk menuduh, ya, menyangka si Tommy. Nanti kita akan panggil Elisa di dalam tahanan juga. Kita akan cross check, kita akan buat berita acara antara Elisa dengan saudara Tommy, ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana dengan sikap polisi, Pak? Karena kita ketahui bahwa dalam KUHP itu hukuman terhadap buronan itu tidak ada, Pak.
Buronan itu tidak ada, tapi pada saat ketangkap, kasusnya apa dulu? Pasti ada. Kalau namanya orang buruan kan dia menghindar dari satu kasus, ya. Jadi kalau dia menghindar dari satu kasus, ya kasusnya itu yang kita sangka, ya, yang kita jadikan dasar untuk menahan yang bersangkutan. Misalnya ini kasus Goro kan dilari. Nah, karena kasus Goro sudah selesai, deh, ada PK dari kejaksaan, itu juga mungkin jadikan acuan oleh jaksa. Kemudian kita agak sedikit mundur ke belakang waktu, khususnya mengenai waktu penangkapan Tommy Soeharto. Apakah suatu penangkapan itu ditemukan senjata api? Karena sebelumnya pernyataan dari Kapolda Metro Jaya bahwa Tommy Soeharto adalah orang yang berbahaya, dia bersenjata dan dikawal. Bagaimana Pak waktu penangkapan? Apakah ditemukan semacam senjata api atau bahan peledak lain? Iya, memang kita nangkap kemarin itu dia dalam keadaan kondisi tidur, ya, dan ternyata memang tidak seperti apa yang kita bayangkan, ya. Ditemukan hanya beberapa telepon, ya. Kemudian juga ada sebuah laptop kecil dan baju-baju dan sejumlah uang. Itu aja. Untuk senjata api, granat dan sebagainya tidak ada. Kemudian kan ini Mahkamah Agung telah membuat putusan bebas pada kasus Belogoro. Kemudian apakah kepolisian akan menyikapi keputusan Mahkamah Agung tersebut bekerja sama dengan Kejaksaan Agung atau polisi akan bersikap lain, Pak? Bagaimana? Polisi selalu menghormati keputusan-keputusan oleh pemerintah, ya, apalagi itu dari kehakiman. Namun demikian di Polda Metro Jaya kan tetap kita punya masalah tersendiri. Jadi tidak ada masalah. Kita punya kasus masih ada di kita, ya, otomatis Tommy kita akan jerat dengan kasus-kasus yang ada di kita. Ya. Kemudian Pak, apakah sampai saat ini Tommy Soeharto masih dalam pemeriksaan? Kemudian apa saja yang menjadi bahan pemeriksaan oleh pihak kepolisian? Hari ini kita memang tadi malam kita melengkapi administrasi penyidikan, ya, baik misalnya berupa kita siapkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada kejaksaan, ya, kemudian juga kita siapkan surat-surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, ya, karena kita menyita beberapa miliknya, beberapa barang miliknya. Kemudian juga kita lengkapi surat perintah penahanan, karena pagi tadi jam 5 sudah masuk di ruang sel, yaitu di blok A nomor 11. Ya. Berdasarkan keterangan polisi tadi malam bahwa polisi menyadap pembicaraan Tommy Soeharto dan beberapa rekannya. Nah, kemudian apakah polisi juga akan mengembangkan kasus tersebut, kemudian menahan rekan-rekan Tommy yang terlibat dalam pelarian Tommy yang terakhir ini, Pak? Ya, jadi semua yang terkait dalam kasus itu harus diproses, ya, karena supaya lengkap. Dan itu memang rangkaiannya tidak bisa dilepas. Jadi apakah ada yang tersangka yang lain, Pak, yang ditahan oleh Tommy sesudah penangkapan Tommy ini? Sesudah penangkapan Tommy nanti akan berkembang, ya. Siapa yang ikut membantu dia, menyembunyikan dia. Pada saat itu kita butuhkan untuk harus diserahkan kepada polisi, dia menutupi. Itu bisa dikenakan pasal 55, turut membantu menyembunyikan tersangka. Kemudian dari hasil penyadapan polisi menyatakan selama 3 bulan kan sudah, ya, secara intensif memantau, kemudian pada 10 hari terakhir itu menyadap telepon. Apakah Tommy juga menghubungi keluarga Tommy menjelang saat ditangkap? Itu ya, teknis, ya. Jadi itu bukan untuk konsumsi umum. Kalau kita menyadap itu kan privasi seseorang, tidak boleh kita sebutkan, ya. Cukup bagi kepentingan penyidikan. Jadi yang penting nanti kita akan buka siapa-siapa yang terlibat. Baik pemirsa, demikianlah dialog kami dengan Komisaris Besar Anton Barul Alam. Ya pemirsa, Buletin Siang masih akan kembali dengan laporan puluhan drum oli oplosan dan 45 kardus kaleng disita jajaran polisi wilayah Besuki, Jawa Timur. Nantikan kehadirannya sesaat lagi. Pemirsa, melalui sidang paripurna yang berlangsung pagi tadi, DPR akhirnya mengesahkan Dai Bachtiar sebagai Kapolri. Ketua Rapat Paripurna DPR, Sutarjo Suryo Guritno, mengatakan pengesahan Dai Bachtiar sebagai Kapolri didasari oleh visi dan misinya yang dinilai memenuhi kriteria sebagai seorang Kapolri. Namun Sutarjo mengingatkan untuk ke depan yang menjadi catatan bagi Dai adalah penuntasan kasus-kasus perjudian dan kasus 27 Juli. Sementara itu, proses pengesahan Dai Bachtiar sebagai Kapolri hanya berlangsung sekitar 5 menit. Menurut rencana pukul 2 siang nanti, Dai Bachtiar bersama Kapolri Jenderal Suroyo Bimantoro akan menghadap Presiden Megawati. Dan pukul 4 sore nanti, Dai Bachtiar akan dilantik menjadi Kapolri.
Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menyaksikan angka penyimpangan persentase sebesar 40% APBD dari DAU atau dana alokasi umum di beberapa daerah. Hari Sabarno menambahkan hampir sebagian besar DAU digunakan daerah untuk membiayai kebutuhan pegawai, gaji dan guru serta rapelnya. Itu pun masih kurang karena masih dibutuhkan perbelanjaan lainnya sehingga rapel gaji guru sejauh ini belum dibayar. Hari mengakui ada kesalahan dalam pengelolaan DAU karena tidak ada petunjuk secara rinci mengenai penggunaan DAU. Selama ini DAU lebih diutamakan untuk pembiayaan belanja rutin gaji pegawai guru, padahal DAU tidak seluruhnya untuk pegawai, tapi untuk membantu keuangan daerah. Namun daerah memiliki hak untuk menggunakan dana tersebut. Hari Sabarno menegaskan apabila ada tuduhan dugaan penyimpangan mengenai DAU harus ditunjang oleh bukti-bukti yang kuantitatif. Depdagri sudah meminta Inspektorat Jenderal untuk menindaklanjuti kemungkinan penyimpangan DAU ini. Pemirsa, Pasar Induk Ponorogo, Jawa Timur semalam habis terbakar. Akibatnya sekitar 1.700 pedagang kehilangan mata pencaharian. Kebakaran terjadi mulai pukul 17 waktu setempat dan api baru dapat dipadamkan sekitar pukul 12 malam. Lambatnya proses pemadaman api akibat 2 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan terlambat tiba di lokasi. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui, namun api diduga berasal dari sebuah kios sembako. Kerugian diperkirakan mencapai sekitar 6 miliar rupiah, apalagi menjelang Lebaran pedagang banyak memiliki persediaan barang. Bupati Ponorogo Markum Singodimedjo berjanji akan membangun pasar darurat mulai hari ini di bekas stasiun kereta api Ponorogo dan bekas terminal bus untuk penampungan pedagang sementara. Selain itu, Pemda akan mengupayakan pinjaman ke bank bagi pedagang yang kehabisan modal. Diperkirakan untuk membangun kembali pasar yang terbakar dibutuhkan waktu 2 tahun. Pemirsa, jajaran polisi wilayah Besuki, Jawa Timur menyita 20 drum oli oplosan dan 45 kardus kaleng oli berikut alat presnya di rumah Abdul Hadi, salah seorang tokoh masyarakat desa Lembengan, Kecamatan Ledok Ombo, Jember, Selasa lalu. Beberapa merek oli yang diduga dipalsu tersangka antara lain merek Max Super, Jumbo, Mediteran, dan Mesran. Namun tersangka mengaku telah menghentikan kegiatan pemalsuan oli 4 bulan lalu. Oli palsu ini dibuat dengan mencampur oli asli dengan solar, lalu dikemas dengan beberapa merek oli. Selain dipasarkan di Kabupaten Jember, oli palsu juga dipasarkan di daerah pesisir pantai utara Jawa Timur dan pesisir selatan Banyuwangi. Karena adanya jaminan tersangka tidak melarikan diri, jajaran Polwil Besuki mengenakan tahanan rumah terhadap tersangka. Pemirsa, seusai sahur, anak muda di Bengkulu membanjiri kawasan wisata Tapak Padri. Laporan selengkapnya sesaat lagi. Selama bulan Ramadan, seusai sahur, banyak anak muda di kota Bengkulu membanjiri jalan-jalan kota dan berkumpul di objek wisata Tapak Padri. Kegiatan yang dilakukan hingga pagi hari ini disebut Fajar Ramadan. Objek wisata Tapak Padri ini terletak di belakang benteng tua Marlborough peninggalan Inggris. Disinilah para remaja usai sahur menghabiskan waktu hingga terbit fajar. Mereka menyebut kegiatan ini Fajar Ramadan. Seorang pengunjung, Titik Rahayu, mengatakan, selain untuk menyenangkan hati, mereka juga ingin menghirup kesegaran udara pagi di alam bebas yang selama ini jarang mereka dapatkan. Nggak ada, cari hiburan aja, nyenengin hati. Rata-rata gitu. Dari jam berapa nih dia? Jam 5 kali. Kalau saya sih sampai dari jam 6 aja ke sini. Mungkin pulang setengah 8. Menurut Titik, banyak keluarga yang datang ke tempat ini, namun kegiatan ini terkadang digunakan oleh para remaja untuk berkencan. Sebelum melakukan jalan santai, warga Bengkulu ini umumnya berkumpul di Jalan Utama Suprapto. Selanjutnya menelusuri sepanjang Jalan Sudirman, Jalan Pelabuhan Lama, dan berakhir di Tapak Padri. Bulan Ramadan ternyata telah meramaikan objek wisata yang semula sepi ini menjadi semarak. Setiap pagi suasana berubah menjadi ramai seperti pasar. Bahkan di hari Minggu pengunjung yang datang bisa mencapai ribuan.
Kontributor RCTI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, usai sudah jumpa kita untuk siang ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tak lupa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah bagi Anda umat muslim. Pemirsa, selamat siang dan sampai jumpa.